Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga berbagai nikmat dari sisinya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Tidak lupa salat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga dengan bersalawat ini Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Baiklah adik-adik, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang kedudukan hadis di dalam Islam, bagaimana hadis itu memiliki hujjah atau kehujjahan hadis. Kemudian juga bagaimana fungsi-fungsinya terhadap Al-Quran. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sebagai orang ada yang tidak mau menerima hadis, dia maunya Al-Quran saja. Nah, ini kan adalah pendapat yang keliru, karena kan hadis ini juga adalah sumber hukum Islam. Nah, bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam? Kedudukan hadis dalam Islam ini meliputi kedudukan dia sebagai sumber hukum, yaitu yang kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum kita ini adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, kemudian baru ijma ulama. Nah, sebenarnya untuk dalil-dalil kehujjahan hadis, maksudnya hadis sebagai hujjah, itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah dia mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi setiap yang Rasulullah bilang itu bukan dari hawa nafsu Rasulullah, tapi dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua dalilnya Quran surah Ali Imran ayat 132, bahwasanya Allah berfirman, dan taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapat rahmat. Nah, kalau taatilah Allah berarti apa yang ada dalam Al-Quran, dan taatilah Rasul apa yang ada dalam hadis. Nah, jadi hadis ini punya hujjah dia sebagai dalil bagi kita dalam berhukum. Kemudian surah An-Nisa ayat 80 itu Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Berarti ketika kita mentaati hadis, sungguh kita telah mentaati Allah juga. Maka hadis ini bisa dijadikan hujjah atau landasan hukum. Kemudian Quran surat Al-Anfal ayat 20. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling, padahal kalian mendengar. Nah, berarti ketika kita dapatkan hadis, jangan sampai kita berpaling, padahal kita mendengar apa yang dikatakan oleh hadis tersebut. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, dan apa saja yang Rasul datangkan, maka ambillah, dan apa saja yang dia larang, maka berhentilah. Jadi ketika Rasulullah menyuruh, maka kita kerjakan. Kemudian ketika Rasulullah melarang, kita tinggalkan hal yang dilarang itu. Jadi sedemikian simpelnya hadis ini sebagai hujjah. Kemudian ternyata kita tidak boleh menyelisihi hadis. Surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, maka hendaklah orang yang menyelisih Rasul itu takut akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Jadi ketika kita menyelisihi Rasul, menyelisihi hadis, maka kita bisa tertimpa fitnah, tertimpa azab yang pedih. Jadi untuk dalil kehujjahan hadis ini menunjukkan betapa hadis itu memang betul-betul harus kita amalkan, selain kita mengamalkan Al-Quran juga. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 65 itu juga dinyatakan bahwasanya tanda-tanda kesempurnaan iman itu adalah menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim atau pemberi keputusan. Nah, jadi kalau sudah begitu berarti ini juga membuktikan kehujjahan hadis. Nah, adik-adik, ini semua membuktikan bahwasanya di Al-Quran saja hadis itu dinyatakan sebagai suatu hujjah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ini juga berkaitan kalau di ulumul Quran itu bagian
munasabah ya, munasabah Al-Quran dengan hadis. Nah, tapi kalau di ulumul hadis itu kita bahas fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran gitu. Fungsi hadis yang pertama terhadap Al-Quran adalah bayan takrir. Nah, apa itu bayan? Ya, bayan itu artinya menjelaskan ya, menjelaskan. Takrir itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, kalau bayan takrir apa maksudnya? Yaitu menjelaskan lagi atau memperkuat lagi apa yang udah Al-Quran jelaskan, itu dijelaskan lagi dalam hadis. Misalnya, Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat keimanan ya, bahwasanya kita ini beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan malaikatnya. Dan kemudian hadis juga memperkuat lagi hal tersebut. Jadi ada nanti hadis-hadis tentang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Nah, ini memperkuat lagi yang ada dalam Al-Quran ini seperti diulang lagi atau untuk dikuatkan lagi. Kemudian bayan tafsir. Bayan tafsir maksudnya apa? Menjelaskan tafsir Al-Quran. Nah, jadi kan kalau dalam ilmu tafsir, kalau kita belajar tentang tafsir, ada istilah-istilah ayat-ayat yang mujmal. Ayat-ayat mujmal ini ayat-ayat yang masih umum, ya, yang tidak ada rinciannya. Nah, jadi hadis akan menjelaskan ayat-ayat tersebut. Jadi fungsi daripada hadis adalah menjelaskan bayan al-mujmal, taksis al-am, kemudian tab'id al-mutlak. Untuk bayan al-mujmal, contohnya hadis yang menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sholat itu, waktunya kapan, waktunya ada 5, bagaimana cara berwuduknya, kemudian apakah wudhu itu harus dilaksanakan, kalau tidak bisa berwudhu bagaimana, maka datang hadis tayamum. Jadi untuk mendirikan sholat itu ada hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara-cara mendirikan sholat, kemudian juga bagaimana cara-cara menunaikan zakat, bagaimana aturannya, kapan dikeluarkan zakatnya, sesudah sampai haul, berapa nisabnya, ya, berapa ukuran yang harus dicapai untuk diwajibkan untuk berzakat. Kemudian siapa saja yang wajib berzakat dan siapa saja yang diwajibkan untuk menerima zakatnya, siapa saja yang berhak. Nah, ini dijelaskan oleh hadis. Kemudian taksis al-am, apa itu taksis? Taksis ini artinya mengkhususkan al-am yang umum. Maksudnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang umum dirinci secara khusus di dalam hadis ya. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 178, diwajibkan bagi kalian kisas bagi pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Nah, kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 45 Allah juga berfirman, dan kami wajibkan bagi mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, ayat ini kan mewajibkan kisas bagi siapa saja yang membunuh. Jadi siapapun yang membunuh harus dibalas dengan membunuhnya, itu kan. Kemudian datang lagi hadis yang mentaksis hukum ini. Jadi tidak semua orang yang membunuh itu harus dibunuh juga, yaitu hadis tentang bahwasanya orang yang beriman itu tidak dikisas karena membunuh orang kafir. Jadi Rasulullah bersabda, ketahuilah tidak dibunuh orang beriman dengan orang kafir. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi ini kan mentaksis hukum yang tadi kita lihat secara umum bahwasanya orang yang membunuh harus dibunuh. Tapi ternyata tidak semua orang yang membunuh harus dibunuh. Dan orang yang beriman yang membunuh orang kafir maka dia tidak wajib dikisas, karena kita tidak mengkisas seseorang karena dia membunuh orang kafir. Kemudian taksis al-am, apa itu taksis? Taksis ini artinya mengkhususkan al-am yang umum. Maksudnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang kemudian hadis juga mengkait atau mengikat ayat-ayat yang mutlak. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutlak yang memang ketika kita difahami seperti itu difahaminya ya, tidak kita perlu ayat lain tentang kaitnya. Kait ini
seperti apa? Kait ini seperti sesuatu yang menjelaskan lagi hukum itu secara detail ya. Jadi begini ceritanya, untuk contohnya itu tentang taklid al-mutlak ya. Itu contohnya surah Al-Baqarah ayat 230. Itu Allah berfirman, maka dia mantan istrinya tidak halal bagi mantan suaminya sampai dia menikah dengan suami yang selain dia. Nah, ayat ini kan berarti kalau misalnya istri itu sudah dicerai, dia harus menikah dengan orang lain. Baru dia halal lagi untuk mantan suaminya. Nah, ternyata tidak sesederhana itu, ya, tidak sesederhana menikah yang kedua kali biar bisa menikah lagi dengan suami yang pertama. Ternyata datang hadis bahwasanya telah datang istri Rifah Al-Qardi ya kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang bersama dengan sahabatnya. Kemudian istrinya Rifah ini bercerita bahwasanya dia sudah bercerai dengan suami yang lama dan ternyata dia juga tidak puas dengan Rifah yang sekarang ini. Apakah dia bisa kembali lagi kepada suami yang pertama? Karena kan dia sudah menikah maksudnya. Apakah dia sudah karena dia sudah menikah yang kedua, apakah dia kembali lagi kepada suaminya yang pertama? Nah, ternyata apa jawaban Rasulullah? Belum boleh kembali kepada suami yang pertama sampai dia sudah berhubungan ya. Berhubungan intim. Jadi dia tidak dihalalkan kepada suami yang pertama walaupun dia sudah menikah dengan suami yang kedua sampai dia sudah berhubungan intim dengan suaminya yang kedua. Dan dalam keadaan suka sama suka, bukan karena dipaksa ya. Jadi setelah itu baru boleh dia dihalalkan kepada mantan suaminya. Nah, ayat ini kan mentakyid atau menjelaskan lebih detail lagi bagaimana ayat yang mutlak tadi, bahwasanya mantan istri tidak dihalalkan bagi mantan suami sampai dia menikah dengan suami yang selain dia. Jadi lebih rinci lagi hukumnya, bahwasanya dia harus ada hukum lagi di dalam pernikahan itu, ada hukum lagi yang harus dilakukan. Kemudian bayan naskhi ya. Bayan itu kan tadi menjelaskan. Naskhi itu ayat-ayat yang sudah dinasakh. Jadi kan ada dalam Al-Quran itu hukum yang sudah diangkat atau sudah tidak berlaku lagi. Sebahagian sudah dihapus ayatnya, sebahagian masih ada di dalam Al-Quran ayatnya ya untuk hikmah atau untuk ibrah. Tapi di sini datang hadis untuk menjelaskan bahwasanya ayat itu sudah dihapus ya. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Yang mana Allah berfirman, diwajibkan atas kalian jika maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Nah, berarti ini kan ketika kita mau meninggal, maka kita harus berwasiat kepada orang tua, karib kerabat, dan dengan cara yang baik. Nah, ini wajib ini, wasiat ini bagi orang yang bertakwa. Lalu datang hadis yang menghapus hukum ini, yang menerangkan bahwasanya hukum ini sudah dihapus, ayat ini tidak berlaku lagi. Tapi masih ada ayatnya dalam Al-Quran sampai sekarang. Ya, jadi datang hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Kharijah bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi setiap yang memiliki hak-haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, jadi yang dikasih wasiat itu orang yang selain ahli waris. Tadi kan dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah orang tua mendapat wasiat, ya kan? Nah, ini orang tua nggak dapat wasiat lagi. Orang tua itu dapat jatah warisan ya. Nah, jadi ini maksudnya menjelaskan ayat yang sudah dinasakh atau bayan nasakh. Kemudian bayan tasyri'. Bayan itu kan menjelaskan, tasyri' membuat syariat yang baru ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tasyri' ini, kalau kita melihat tarikh tasyri' atau sejarah pembuatan syariat, itu tasyri' itu sebenarnya ada pada zaman Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal, tasyri' tidak ada lagi. Maksudnya gini ya, ketika zaman Rasulullah itu kan turunnya ayat Al-Quran. Ketika ada masalah, Rasulullah diam dulu dan kemudian memutuskan dengan
ketika ayat Al-Quran sudah turun. Namun ada juga pada kala tertentu beliau memutuskan suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud dengan bayan tasyri'. Ketika Rasulullah memutuskan atau ada hadis yang menjelaskan tentang hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya yaitu ketika ada suatu peristiwa ya, ada sengketa antara bin Az-Zubair dengan seorang dari kaum Ansar tentang pematang batas itu ya, batas kebun, kayak batas persawahan. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, alirkanlah ke kebunmu, wahai Zubair, lalu alirkan ke tetanggamu. Lalu orang Ansar tadi berkata, ya Rasulullah, dia anak saudara kandung ayahmu. Nah, jadi dikaitkan Rasulullah ngomong begitu karena bin Zubair adalah anak saudaranya ya. Abdullah bin Zubair ini kan keponakannya Siti Aisyah kan. Nah, jadi orang Ansar tadi mengatai Rasulullah seperti itu, maka berubahlah warna wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, alirkanlah wahai Zubair, lalu tahanlah air itu sampai dia kembali ke dinding atau penuh lagi. Lalu alirkan air ke tetanggamu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah memenuhi haknya Zubair secara hukum yang jelas, di mana tetap menjaga haknya orang Ansar tadi. Nah, pada perkara ini hadis memberi isyarat bahwa terdapat kemudahan dan keluasan bagi masing-masing pihak yang bertikai. Ya, jadi sebenarnya hadis ini juga ada yang menyebutkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah adik-adik, ini saja pembahasan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.